لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada Jumat hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah menunaikan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat kita pada hari ini menjadi pintu gerbang datangnya hidayah Allah kepada kita, menjadi pintu gerbang datangnya rezeki Allah kepada kita. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk sejenak menghentikan aktivitas rutin kita, mencari nafkah, mencari ma'iyah, mencari fadilah dari Allah, untuk mendatangi panggilan Allah, yaitu sholat Jumat. Allah menutup dengan firman-Nya bahwa Allah lah sebaik-baik wa anta khairur raziqin, yang memberikan rezeki. Makna tersiratnya adalah jangan takut meninggalkan aktivitas kita sehari-hari untuk menunaikan panggilan sholat Jumat, karena Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada haribaan kita, junjungan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita selaku yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tausiah pada Jumat ini, khatib mengajak hadirin untuk merenungkan seruan Allah, seruan Rasulullah di dalam momen tahun ajaran baru ini. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, didiklah anak-anak kalian, fa'innahu, sebab mereka itu akan hidup bighairi zamanikum, di zaman yang berbeda dengan zaman kamu. Maka orang tua, guru di dalam melayani, memberikan, di dalam mengemong anak didiknya, mengantarkan anak didiknya di lembaga pendidikan, apapun lembaga pendidikannya itu, harus berorientasi ke depan. Artinya kita perlu membayangkan, perlu mengimajinasikan kira-kira tren apa yang akan berlaku pada anak-anak usia didik kita itu nanti
ada di tengah-tengah dunia kerja, ada di tengah-tengah dunia industri. Jangan sampai anak-anak yang kamu didik hari ini tidak ada relevansinya dari pendidikan yang ditempuhnya karena kelalaian kita membaca arah perjalanan, kegagalan kita membayangkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu adalah kewajiban bagi para pendidik. Bagi para orang tua tentu berkewajiban untuk memilih tempat pendidikan yang kira-kira akan menumbuh kembangkan putra-putrinya. Orang tua dituntut di dalam agama itu adalah tidak hanya bagaimana memilih asal sekolah. Kadang-kadang terbius oleh advertising yang begitu menarik. Ada yang menonjolkan kemewahan gedungnya, eskulnya, atau fasilitasnya. Tetapi itu semua silakan saja. Tetapi yang paling penting bagi orang tua di dalam memilih lembaga pendidikan, kita ingat pesan Nabi. Nabi mengatakan bahwa setiap manusia itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu, maka tergantung kedua orang tuanya, mereka akan dijadikan yuhawidaini, ayu nasirani, ayu majisan, akan menjadi Yahudi, akan menjadi Nasrani, atau mau menjadi penyembah api. Artinya bahwa Rasulullah mengingatkan bagi orang tua untuk memilih lingkungan yang akan menjadi tempat anaknya menempuh beberapa jam, 7 sampai 8 sampai 9 jam di sekolah. Di tempat itulah mereka bersosialisasi. Di tempat itulah mereka membiasakan kebiasaan tertentu. Di tempat itulah mereka dilatih untuk dikembangkan kemampuan intelektualnya. Oleh karena itulah maka apa yang dikatakan oleh Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang, kebiasaan seseorang tergantung daripada agama, tergantung dari kebiasaan yang ditempuh oleh teman sejawatnya. Maka memilih teman sejawat buat anak kita adalah hal yang paling penting. Yang ketiga, kita ingat bagaimana Nabiullah Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah. Di usianya hampir 100 tahun, hampir 1 abad, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli durriyati thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, karuniakanlah aku, karuniakanlah istriku durriyatan thayyibah, keturunan yang berkualitas, keturunan yang bisa merespon, bisa menjawab apa yang menjadi tantangan di masa hidupnya, keturunan yang punya kesadaran akan siapa dirinya, sedang apa di dunia ini, mau kemana setelah kehidupan ini. Ya Allah, itulah kata Profesor Quraish Shihab yang dimaksud durriyatan thayyibah, keturunan yang berkualitas. Nabi Zakaria memanjatkan doa kepada Allah dengan menutup doanya, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar akan permintaan hamba-hambanya. Kita bisa mengerti mengapa Nabi Zakaria menyebut Sami'ud Du'a, menutup doanya dengan Asmaul Husna, Sami'ud Du'a. Engkau Maha mendengar
permintaan hamba-hamba. Karena secara logika Nabi Zakaria itu sudah uzur, sudah kepala 9, mau minta anak. Apa kata orang kalau doanya itu dilantunkan secara verbal, didengar oleh orang banyak? Pasti akan bergumam, dasar aki-aki tidak tahu diri, udah 90 tahun masih meminta anak keturunan. Tapi Nabi Zakaria memohon keturunan bukan karena hawa nafsu, tetapi beliau memerlukan seorang generasi yang akan melanjutkan tugas yang selama ini diembannya sebagai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Zakaria menutup doanya dengan innaka sami'ud doa, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar permintaan aku, engkau maha tahu bagaimana perlunya aku kepada keturunan yang akan melanjutkan tugas dakwahku ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi anak-anakku sekalian, sidang Jumat rahimakumullah, kalian bersyukur diterima di SMKN 3. Mudah-mudahan SMKN 3 ini sebagaimana doa yang dilantunkan oleh para orang tua, Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Tuhan kami, tempatkanlah kami di tempat yang Engkau berkahi, karena Engkaulah ya Allah sebaik-baik yang menempatkan. Jika kita memohon kepada Allah agar kita ditempatkan di tempat yang baik, maka tempat kita, candra di muka yang kita jalani ini adalah, anggaplah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masuknya tidak memaksakan diri. Tapi entah bagi yang memaksakan diri, Allah maha menerima ampun, Allah menerima taubat, maka mintalah ampunan kepada Allah, kembalikan, luruskan niat kita karena Allah. Kalau pada saat itu kita memaksakan diri untuk ditempatkan di suatu tempat, kita harus meyakini Rabbana anzilna munzalan mubarakah, ya Allah tempatkankah kami di tempat yang Kau berkahi. Apapun, dimanapun posisinya, akan senantiasa senang hati, girang hati, tidak akan meratapi. Kenapa? Karena itu adalah buah dari doa yang senantiasa dipanjatkan. Engkau wa anta khairur raziqin, engkau sebaik-baik yang menempatkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, barangkali itulah khutbah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita yang baru memasuki masa-masa pembelajaran di lingkungan sekolah kita menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha. Anak-anak yang berkembang kemampuan intelektualnya, anak-anak yang punya kompetensi yang berguna bagi di dunia kerja dan di dunia usaha yang akan datang, serta menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha. Maka kewajiban kita adalah membiasakan diri, membiasakan yang positif untuk diwariskan kepada anak didik kita. Itulah makna hakikat karakter. Karakter adalah kebiasaan yang dilakukan tanpa dipikirkan lagi karena sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, maka sekolah kita, lingkungan kita, kira-kira apa yang akan dibiasakan untuk diwariskan kepada anak didik kita, sehingga aktivitas kita di sekolah ini menjadi amal jariah, menjadi pahalanya mengalir sekalipun nanti kita telah tiada.
pahalanya kepada kita walaupun kita telah ada di alam barzah, karena kita melakukan pembiasaan yang positif yang diwariskan kepada anak didik kita. Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu adalah sesuatu yang dilakukan yang tanpa dipikirkan kembali karena sudah menjadi kebiasaan. Persis seperti kita makan, kebanyakan kita makan tidak berpikir lagi, langsung menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena sudah dibiasakan dari kecil kita makan itu dengan tangan kanan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirul kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ghnina bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwaka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.